Halo semuanya, pada video ini aku akan menunjukkan tampilan dari RTI Business. Inilah tampilan awal ketika teman-teman klik aplikasi RTI Business. Ketika teman-teman belum punya akun, tinggal pencet aja do not have an account. Namun kalau kalian telah memiliki akun, aku saranin teman-teman pencet aja remember my ID. Jadi setiap kali teman-teman log out, RTI akan langsung memasukkan password yang sudah kalian buat, sehingga kalian cukup klik login saja. Beginilah tampilan awal dari aplikasi RTI Business. Kita akan disambut melalui IDX. IDX itu adalah IHSG. Lalu kemudian ada open, high, low, volume transaksi, turnover, dan frekuensi. Aku lihatin ya apa aja tampilan di menu ini. Pertama ada IDX Diary. Ini seperti rangkuman kapan IHSG itu menghijau dan kapan IHSG itu memerah, atau kalau ungu ini artinya tidak ada pergerakan sama sekali. Ini juga ada rangkuman performa dari IHSG. Kita bisa lihat dari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun. Lalu ada range terendah dan tertinggi dari IHSG. Kemudian ada investor chart. Net foreign itu berarti investor asing yang membeli saham di Indonesia. Dan kebalikannya kalau net foreign sell berarti investor asing yang menjual kepemilikan sahamnya di Indonesia. Berikut adalah rangkumannya. Lalu di RTI Business ini kita bisa lihat pergerakan selain IHSG. Kita bisa lihat menu di samping market yang tulisannya indices. Seperti yang sudah di layar, kita bisa melihat DJEF atau Dow Jones Index Future itu adalah indeks saham di New York. Lalu ada indeks saham lainnya di Asia, itu ada di Tokyo, dia pakai Nikkei 225 Index. Lalu ada Hong Kong HSI Hang Seng Index, ada Shanghai, ada Singapura, dan ada Jakarta. Ini indeks saham di berbagai negara. Selain kita bisa melihat indeks saham luar negeri, kita juga bisa melihat pergerakan currency atau mata uang asing. Kalau kita pencet masing-masing currency, kita akan disuguhkan ringkasan seperti chart, price performance, dan low high range. Hal ini berlaku ketika kita pencet P metal. P metal itu adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga emas ataupun silver. Contohnya aku pencet harga emas terhadap USD. Seperti tampilan yang ada di indeks saham luar negeri, kita akan disuguhkan chart atau grafik, lalu ada rangkumannya mengenai price performance dan low high range. Di RTI Business juga menyediakan fitur news, sehingga teman-teman nggak perlu buka aplikasi lain untuk melihat berita-berita apa yang sedang happening atau yang sedang terjadi sekarang. Apalagi kalau teman-teman sudah memiliki kepemilikan di suatu saham, menurut aku penting teman-teman tuh membaca berita apa saja yang menyangkut saham yang teman-teman miliki. Lalu di menu kalender teman-teman bisa melihat event apa aja yang akan terjadi. Misalnya ini AGRS pada tanggal 10 Juli. Dia akan melakukan right issue, rasionya 1:2. Selain right issue juga ada perusahaan yang membagikan cash dividend seperti yang bisa teman-teman lihat. Upcoming event itu semua kegiatan yang menyangkut aksi korporasi atau corporate action, kayak kemarin udah kita pelajari itu ada RPS, ada dividen, ada right issue, ada stock split, reverse split, dan lain-lain. IPO juga termasuk aksi korporasi. Ini GRPM, ini dia menerbitkan waran, namun kebanyakan di sini adalah cash dividend dan right issue. Di RTI Business juga kita bisa melihat perusahaan-perusahaan apa saja yang mau sedang IPO. Untuk menu S notation atau special notation itu adalah perusahaan-perusahaan yang dikasih notasi. Notasi sendiri adalah simbol-simbol, itu terdiri dari huruf A, B, C, D, yang mana masing-masing huruf itu memiliki maknanya tersendiri. Misalnya ini untuk kasus si ABA, dia itu memiliki kode E dan X. E itu artinya negatif equity atau ekuitasnya sedang negatif, dan X itu adalah securities in special monitoring. Berarti artinya si ABA ini sedang dalam pengawasan. Untuk cari tahu tentang notasi, teman-teman bisa langsung ketik aja di Google notasi IDX, nanti akan muncul beberapa simbol huruf notasi beserta penjelasannya. Menu-menu tadi yang aku tunjukkan diperuntukkan untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali terjun di bursa saham. Namun ketika teman-teman yang
rasa-rasanya pingin terjun ke saham atau udah punya saham-saham inceran, teman-teman juga bisa masukkan di RTI Bisnis untuk mengawasi pergerakan saham inceran teman-teman. Di sini kebetulan aku sudah masukkan beberapa watchlist, yaitu SMGR, GGRM, BBCA hingga UNTR. Kalau kemarin aku bilang RTI ini aku khususin untuk teman-teman para fundamentalis, RTI itu tidak hanya sekedar itu. Di RTI pun kita bisa melihat chart suatu saham. Di sini contohnya saham SMGR, kita bisa melihat pergerakan chartnya. Chart yang digunakan di sini adalah candle chart atau chart lilin, dan di samping itu adalah beberapa fitur yang disediakan RTI ketika kita ingin menentukan garis support dan resistance. Kita masuk saja ke contoh sahamnya. Di sini aku akan mencontohkan perusahaan yang sama seperti kita mencari laporan keuangan, yaitu MYOR atau Mayora. Nah, ini aku bikin video di hari Minggu, berarti tidak ada pergerakan dari saham Mayor atau MYOR. Di sini kita bisa melihat chart atau grafik dari pergerakan saham MYOR dan harga penutupan sebelumnya, berarti di hari Jumat itu di 2.640. Terus kelihatan juga harga open, day range, volume, turnover, frekuensi, rata-rata harganya, PR-nya berapa, PBVR-nya berapa, dan market cap-nya berapa. Di sini kita juga bisa melihat indikatif equilibrium price atau volume. Kita juga bisa melihat kedalaman market seperti bid-nya berapa, bid itu beli, lalu ada ask, kalau di sini bahasanya itu ask itu adalah jual, ada volume bid dan ada frekuensi bid. Begitupun juga ada volume penjualan atau ask dan ada frekuensi ask. Volume harga dan frekuensi penjualan itu juga bisa teman-teman lihat rangkumannya di menu paling bawah di price fall frag. Sebagai contoh di angka 2.640 karena itu harga penutupan di hari Jumat kemarin, total volume transaksinya itu sekitar ada 5.067 dan frekuensi penjualannya atau transaksinya itu berjumlah 206 kali. Kalau teman-teman udah klik perusahaan apa yang ingin teman-teman lihat, maka analitik, financial news, dan semua menu-menu yang ada di RTI itu akan menyesuaikan dengan saham yang teman-teman lihat. Di menu analitik, bagian price diary ini adalah pergerakan dari saham MYOR. Kalau tadi itu kan pergerakan IHSG. Karena kita sedang melihat saham MYOR, maka price diary ini adalah pergerakan dari saham MYOR. Kapan saham itu menghijau atau naik, kapan saham itu merah atau menurun, dan bahkan ungu itu tidak bergerak sama sekali. Masih sama ada price performance dari MYOR, low high range, dan ada investor chart. Ini yang menunjukkan kepemilikan investor asing yang menjual ataupun membeli saham MYOR. Di menu finansial itu adalah rangkuman dari kinerja MYOR. Ada revenue growth atau pertumbuhan laba, ada net income growth atau pertumbuhan laba bersih, ada EPS growth atau pertumbuhan EPS, dan lain-lain. Lalu ada berita yang berhubungan dengan MYOR. Lalu di sini ada profil dari MYOR. Jadi MYOR termasuk ke dalam sektor consumer non-cyclical, subsektornya food dan beverage di industri processed food. Key bisnisnya atau bisnis utamanya si MYOR adalah industri makanan ringan. Di RTI juga ditampilin kapan tanggal listingnya atau tanggal peluncurannya, yaitu 4 Juli 2000, lalu kapan tanggal efektifnya, lalu ada IPO price, itu adalah harga ketika IPO, dan seberapa banyak jumlah lembar saham ketika IPO itu ada 3M atau 3 juta, serta ditampilkan juga berapa uang yang MYOR peroleh dari IPO, yaitu sebesar 27,9 billion atau 27,9 miliar. Pada menu profile, teman-teman juga bisa melihat shareholder composition, itu adalah komposisi pemegang sahamnya. 32,93% saham MYOR itu dipegang oleh Unita Branindo sebanyak 7,3 miliar lembar.
26,14% total kepemilikan saham atau sebanyak 5,8 miliar itu dipegang oleh Mayora Dana Utama, dan 25% atau senilai 5,6 miliar dipegang oleh Jogi Hendra Atmaja. Nama-nama yang tertera pada menu shareholder composition itu adalah pemegang saham mayoritas. Kepemilikannya walaupun cuma 0,01 itu sudah bisa dikatakan pemegang saham mayoritas. Sedangkan total saham MYOR yang beredar di masyarakat itu hanya 15,47%-nya aja atau sekitar 3,4 miliar. Jadi total saham MYOR adalah 22,3 miliar dengan presentase 100%. Di bawah menu shareholder composition ada menu jumlah pemegang saham yang diupdate setiap bulannya. Di bawah menu jumlah pemegang saham ada menu Board of Commissioners, itu adalah daftar komisaris MYOR. Tadi kita lihat Jogi Hendra Atmaja, itu adalah direktur dari MYOR yang memegang saham MYOR sebanyak 5,6 miliar atau setara dengan 25,24%. Tadi seperti yang udah aku bilang, nama-nama orang yang ada di shareholder composition adalah para direksi atau direktur atau petinggi di MYOR yang bisa kita lihat di menu Board of Commissioner. Lalu tadi ada Andre Sukendra Atmaja, itu direktur utama, dan Hendrik Polisar dan Ricky Afrianto Gunandi yang nama-nama tersebut itu sudah tercantum di shareholder composition itu sebagai direktur. Berikut ada subsidiary companies, yaitu daftar anak perusahaan dari PT Mayora Indah. Untuk para fundamentalis yang ingin menganalisis berdasarkan rasio keuangan, teman-teman bisa langsung lihat ke case statistik. Di sini ada tampilan EPS. Karena kita baru saja masuk di bulan Juli, maka data untuk Q2 atau kuartal 2 itu belum ada. Jadi yang baru muncul adalah data dari Q1 atau kuartal 1, yaitu di bulan Maret. Lalu ada daftar dividen yang dibagikan MYOR, ada dividen cash atau berapa jumlah dividen per lembar yang dibagikan MYOR setiap tahunnya. Di tahun 2022 MYOR membagikan Rp35 per lembar saham dengan ex-date 22 Juni dan pay date-nya 11 Juli. Singkatnya, ex-date itu tanggal kadaluarsa. Kalau teman-teman beli saham MYOR di tanggal ex-date, teman-teman tuh nggak bisa dapat dividen. Jadi maksimal teman-teman kalau mau beli dapat dividen, belinya itu di cum date atau cumulative date. Sedangkan untuk pay date itu adalah tanggal kapan dividen itu dibayarkan kepada pemegang saham. Aku baru sadar kalau year atau tahun dividen di sini itu adalah salah, karena dari ex-date atau pay date, ex-date di tahun 2022 itu 22 Juni 2023 dan pay date-nya itu 11 Juli 2023. Sedangkan tahun yang ditampilkan adalah 2022. Kalau seandainya teman-teman bingung, teman-teman cukup lihat aja ex-date dan pay date-nya. Lalu ada menu most recent quarter. Jadi kuartal pertama MYOR rilis di tanggal 31 Maret 2023. Untuk fundamental kita juga bisa lihat secara sales atau penjualan, aset net profitnya berapa. Lalu ada rasio keuangan yang diklasifikasikan menjadi earning atau pendapatan, valuation atau valuasi, terus profitability itu profit, liquidity itu likuiditas. Rasio keuangan yang udah kesebutin tadi itu juga udah aku ajarkan di bab 5, yaitu analisis fundamental. Semua data di rasio keuangan ini mengacu pada laporan keuangan kuartal pertama MYOR yang terbit di 31 Maret 2023 kemarin. Di sini kita juga bisa melihat aksi korporasi yang dilakukan MYOR. Yang terbaru itu dia bagi-bagi dividen sebanyak 3.500 per lot. Yang seperti yang aku bilang, ini ada cum date, itu adalah tanggal terakhir pembelian saham ketika teman-teman ingin memperoleh dividen dari MYOR. Bisa dilihat di sini bahwa MYOR itu rutin membagikan dividen setiap tahunnya. Selain dividen, kita juga bisa melihat aksi korporasi RUPS. Jadi sebelum diputuskan MYOR itu akan bagi-bagi dividen, mereka itu akan mengadakan yang namanya RUPS rutin setiap tahun. Dan untuk yang terbaru, MYOR melakukan RUPS itu di tanggal 13 Juni 2023 dengan waktu 13.30, tempatnya di Jakarta. Ketika suatu saham ini
pernah melakukan aksi korporasi selain RUPS dan dividen itu akan ketahuan di menu sini. Cuma untuk kasus MYOR, dia aksi korporasi atau corporate actionnya itu hanya dividen dan RUPS saja. Selanjutnya kita akan mencoba bertransaksi saham melalui RTI Business karena dia menyediakan fitur IDX Virtual Online Trading 2.0.